Tetapi apakah politiknya fundamental nih yang diwakili oleh Andy Burnham di Inggris maupun Mamdani? Apakah ini mencerminkan maraknya kembali atau naiknya kembali sosialisme baik di Inggris, Eropa maupun di Amerika? Margaret Thatcher tahun 80-an di Amerika kan Ronald Reagan. Ini yang counter revolution terhadap welfare state, di mana pasar, negara, kapitalisme, deregulasi atau istilah sekarang neolib. Kan kalau misalnya sosialisme kan dasarnya kan Marxisme, selalu curiga pada pemilikan pribadi, pada usaha swasta, maunya usaha koperasi, maunya usaha milik bersama, maunya usaha kolektif. Makanya kan Zohran Mamdani di New York bilang pemerintah kota bikin toko kelontong. Ya memang Amerika berbeda dibanding Eropa. Kalau di Eropa itu ada sejarah panjang feodalisme, aristokrat, lahan-lahan gede itu milik keluarga-keluarga tertentu. Karena itu begitu industrialisasi muncul, kaum pekerja yang ada itu terkonsentrasi, pembagian kelasnya jelas sekali, kaum bangsawan, kelas atas, ada kelas menengah tapi juga ada kelas bawah pekerja. Di Amerika ini hampir semuanya pendatang. Dia lahir tanpa feodalisme, dia memberontak terhadap Inggris kan. Amerika basis sosial dan ekonominya tidak amat terpengaruh dengan slogan-slogan komunisme maupun sosialisme. Tidak pernah terjadi negara memiliki perusahaan. Itu aneh bagi Amerika. Apakah sosialisme gaya dia memang bisa berhasil di New York dan bisa menjadi arus baru yang fundamental di Amerika? Rasanya lipset masih benar. Memang populisme sosialisme secara retorika, wow, gampang nih. Kita murahkan, kita subsidi, kita bangun sendiri. Ya itu kan retorika TikTok. Bahwa dalam 20 tahun terakhir, terutama sejak WTO Cina masuk, industrialisasi, teknologi, ya mobil BYD, handphone, segala macam. AI. Itu Cina dahsyat. Nah pertanyaannya apakah itu karena sosialisme atau justru Perdana Menteri Inggris yang baru Andy Burnham dan Wali Kota New York Zohran Mamdani dari Inggris hingga Amerika, keduanya membawa gagasan yang sama kalau negara harus lebih hadir. Dan apakah ini pertanda politik kiri sedang bangkit? Sosialisme gaya baru. 2.0, 4.0. Kalau Burnham istilahnya itu market friendly socialism. Business Business friendly. friendly socialism. Kalau Zohran Mamdani, Gen Z socialism. Gen Z. Jadi yang satu wali kota New York, satu mantan wali kota Manchester yang baru dilantik jadi Perdana Menteri Inggris. Menggantikan Keir Starmer. Ya, itu menceritakan apa tentang pergeseran di dalam dunia jadi, saat ini? Yang satu di Inggris, satu di walaupun New York wali kota, jangan lupa New York itu kota terbesar, terkaya dunia. Pusat finansial, pusat kapitalisme Amerika, ya kan? London itu pusat finansial Eropa. Dan dua-duanya dikendalikan oleh kaum sosialis gaya baru. Itu menarik banget. Ini dunia yang lagi apakah ini di permukaan atau sesuatu yang fundamental? Ini yang kita mau diskusikan kan. Jangan-jangan ini kan cuman sebuah arus permukaan seperti Mamdani bilang dia akan bikin percobaan dua public store ya kayak toko kelontong yang dimiliki oleh pemerintah Koperasi kota desa New York, koperasi desa New York. Dan juga ini affordable apartment. Ya kita akan bicarakan nanti. Tapi kan kalau cuman itu yang dilakukan kan bukan sesuatu yang fundamental. Tapi kita dan juga konteksnya menarik ya, karena kan kalau kita lihat sebelum ini kan Inggris kan ramai dengan Brexit kan, kemenangan Brexit kan, narasinya anti imigran dan lain-lain. Tiba-tiba sekarang pendulumnya bergerak ke tadi itu business friendly socialism. Di New York kan dulu sebelumnya trennya kan setelah September 11 orang takut dengan Islam gitu kan. Tiba-tiba Zohran Mamdani yang jadi wali kota. Islam dan lagi keturunan lahir di Uganda, bukan lahir tetapi orang tuanya kan dari Uganda, Pakistan, India. Betul. Profesor, dua-duanya bukan natural Americans kan. Betul. Jadi memang dunia lagi
ini kalau kata Farid Zakaria kan the age of revolution. Ini banyak perubahan mendasar. Tapi mendasar dalam pengertian memang teknologi berubah, ya kan, industrialisasi berubah bentuk, ada AI, ada macam-macam teknologinya kan. Tetapi apakah politiknya fundamental nih yang diwakili oleh Andy Burnham di Inggris maupun Mamdani? Apakah ini mencerminkan maraknya kembali atau naiknya kembali sosialisme baik di Inggris, Eropa maupun di Amerika? Ini kan pertanyaan bagus sebenarnya. Dan sosialisme macam apa? Dan sosialisme macam apa? Kan apakah itu ada rujukannya dengan Bolshevik Revolution? Ya, ini kan menarik kan, ada apa sih sosialisme dalam pengertian lama dan baru? Kalau kita lihat di Eropa dan di Amerika kan abad 20 terutama setelah Perang Dunia Kedua, setelah depresi besar tahun 29, proses tahun 30-an, setelah Perang Dunia Kedua kan berkembang apa yang disebut dengan welfare state. Ya, artinya negara kesejahteraan di mana kapitalisme dan sosialisme berdamai dalam payung demokrasi. Partai buruh di Eropa, di Inggris menguat, ya kan, di Amerika Partai Demokrat yang juga perwakilan dari working class Americans itu menguatkan pemimpinnya Franklin Delano Roosevelt. Kalau di Inggris Attlee kan, perdana menterinya setelah Perang Dunia Kedua menggantikan Churchill. Nah ini kemudian 3 dekade setelah itu kan terjadi perubahan besar di Amerika dan di Eropa. Pemikiran-pemikiran alternatif yang pro market, pro bisnis, pro deregulasi yang mengkoreksi welfare state itu kan muncul kan. Ada Hayek, ada Milton Friedman. Dari segi pemikiran. Dari segi pemikiran, intelektual counter revolution gitu ya. Kan tahun 20-30-an Marxisme, sosialisme berkembang sebagai sebuah arus baru intelektual Eropa. Kalau Marx sendiri kan 1 abad sebelumnya. Ini kan godfather pemikirannya kan. Sosialisme kan sebuah bentuk penyesuaian terhadap Marxisme dalam kondisi yang nyata di dunia ini gitu. Nah, kalau yang agak murni itu ya di Soviet, di Rusia, di Kuba, di Kamboja, yang Korea Utara. Ya kira-kira, tapi kan sosialisme yang demokratis gitu, democratic socialism ya yang diserukan oleh Mamdani kan tahun 50, 60-an, 70-an. Sangat amat berkembang di Amerika dan di Inggris dan di Eropa gitu. Nah, kalau kita lihat yang menarik pada Andy Burnham yang muncul dari Partai Buruh nih, yang dulu jadi salah satu motor utama di Eropa untuk democratic socialism, welfare state itu, yang dikoreksi oleh Margaret Thatcher kan. Margaret Thatcher tahun 80-an di Amerika kan Ronald Reagan. Ini yang counter revolution terhadap welfare state, di mana pasar, negara, kapitalisme, deregulasi atau istilah sekarang neolib. Istilah sekarang. Sebenarnya bukan istilah sekarang, itu istilah sejak 30 tahun yang lalu. Dan adanya pejoratif gitu ya. Pejoratif, sebuah konsep yang nggak jelas. Neoliberalisme sama dengan neososialisme, sama-sama nggak jelas, tapi orang suka kan dengan slogan. Nah, tetapi Andy Burnham naik dengan sadar mengatakan bahwa kita mau mengoreksi neoliberalisme. Neolib yang diwakili tokohnya Margaret Thatcher. Bodoh. Ini kan pahlawan orang Inggris salah satunya setelah Churchill kan Margaret Thatcher. Dari kiri dan kanan kan sebenarnya banyak sekali. Margaret Thatcher kan 12 tahun jadi Perdana Menteri. Kalau dia nggak populer kan nggak mungkin selama itu. Kalau sekarang kan Perdana Menteri Inggris setahun, 2 tahun. Nggak ada yang nggak sampai setahun kan. Jadi sangat populer Margaret Thatcher. Di Amerika pada saat yang sama Reagan gitu. Ronald Reagan kan, dua-duanya ini. Dan waktu itu kan konteksnya kan Perang Dingin Uni Soviet. Karena mereka muncul dan ekonomi jadi lebih berkembang, perubahan teknologi lebih cepat, dan Uni Soviet kan muncul Gorbachev yang sadar bahwa nggak mungkin lagi cara sosialisme atau komunisme lama diteruskan, dan memang buktinya nggak bisa lagi. Uni Soviet kan runtuh dengan sendirinya. Nah, karena itu munculnya Andy Burnham sekarang ini kan kalau dia bilang mau ke masa depan, membawa Inggris ke masa depan, dalam pengertian yang tertentu dia mau membawa Inggris ke masa lalu, era sebelum Thatcher. Yang waktu itu kan ada problem besar antara ekonomi Inggris yang dulu British Airways pesawat
itu loh British Airways, kereta api, listrik itu milik negara semua. BUMN Inggris. Kan Thatcher kemudian diregulasikan, privatisasi waktu itu. Nah, apakah Andy Burnham mau melakukan renasionalisasi perusahaan-perusahaan besar Inggris? Itu satu. Kalau ternyata dia bilang ini business friendly socialism, berarti bukan dong. Iya kan? Lalu maksudnya apa? Kan kalau misalnya sosialisme kan dasarnya kan Marxisme, selalu curiga pada pemilikan pribadi, pada usaha swasta, maunya usaha koperasi, maunya usaha milik bersama, maunya usaha kolektif. Makanya kan Zohran Mamdani di New York bilang pemerintah kota bikin toko kelontong, mau bikin Alfamart sama Indomartnya sendiri, gitu loh. Dia nggak percaya bahwa kalau swasta ini yang bikin Indomart sama Alfamart pasti rakyat dirugikan, gitu loh. Padahal kalau kita lihat Indomart sama Alfamart paling seneng rakyat sebenarnya. Banyak pilihan, harganya murah, barangnya terjamin, gitu kan. Tapi kan itu ideologi, cara berpikir. Nah, ini yang kita mau tahu, apakah Andy Burnham yang dia sebut dengan sosialisme baru business friendly itu berbeda secara fundamental dan memang membalikkan Margaret Thatcher, atau dia sebenarnya seperti Tony Blair. Tony Blair itu kan partai buruh setelah Margaret Thatcher, partainya Andy Burnham yang mengatakan bahwa kita nggak perlu mengubah apa-apa, kita teruskan aja dengan lebih baik. Jadi dianggap itu kemenangan Margaret Thatcher yang paling fundamental karena dia mengubah Perdana Menteri baru Inggris yang partai buruh menjadi lebih pro market, menjadi sama dengan Tory dalam pengertian yang fundamental. Kalau dia tidak, istilahnya Anthony Giddens kan the third way. Ya itu Jalan tengah. Di Amerika juga muncul pasangannya Tony Blair, namanya Bill Clinton. Dua-duanya dianggap politis jalan tengah. Tetapi bagi sebagian orang adalah mereka melanjutkan Ronald Reagan dan melanjutkan Margaret Thatcher dengan lebih baik, dalam pengertian mungkin lebih lembut. Kalau Margaret Thatcher kan the Iron Lady. Ya kan, Iron Lady dalam pengertian ini ada Uni Soviet, ada Perang Dingin. Kalau Ronald Reagan kan lebih lembut, lebih bagus, lebih banyak joke-nya. Makanya juga itu kalau di YouTube itu kita cari jokes-nya Ronald Reagan tuh luar biasa. Apalagi di Dan dia TikTok. storytelling Di TikTok. Di TikTok bekas bintang film. Bener-bener. Punchline-nya tuh selalu dapat. Nah, yang menarik di Eropa sekarang kan sebenarnya yang kiri ini kan kiri dalam pengertian yang mau punya pretensi mengatakan sosialisme ya. Kan partai buruh kan selalu kiri, tetapi kan yang mengatakan bahwa sosialis walaupun pro bisnis itu kan sekarang Andy Burnham. Kemudian Zohran Mamdani kalau di Amerika, tapi kalau di Eropa sekarang yang kiri dikenal sebagai pemerintahan kiri itu Spanyol. Pedro Sanchez. Makanya tim Spanyol juara dunia kemarin. Perayaannya bukan hanya karena siapa Yamal itu Islam. Iya kan? Tetapi juga karena pemerintahan kiri juara dunia sepak bola dirayakan di mana-mana. Ada yang karena pro Palestina karena ada pemain yang brilian, jenius, anak muda Islam lagi, keturunan Maroko kan. Tapi juga karena Spanyol ini yang paling kiri di Eropa. Let's celebrate gitu kan. Itu satu ya. Tapi jangan lupa Eropa itu kan negara besarnya kan Jerman, Prancis, Italia selain Inggris ya. Nah, di Prancis itu yang kemungkinan menggantikan Macron. Macron ini kan kayak Tony Blair, kayak Bill Clinton tengah ya, sentris ya. Itu mungkin Marine Le Pen, itu kanan. Kemudian di Italia kan Meloni udah kanan. Tetapi kanan yang melembut ya, bukan kanan fasisme tapi kanan dalam pengertian yang sisi yang hampir sama dengan Thatcher tetapi lebih tidak ideologis seperti Thatcher. Kemudian di Jerman sekarang MERS yang tengah kan, sangat amat tidak populer sekarang. Yang mungkin menggantikan dia kan Alice Weidel yang juga kanan. Jadi perempuan nih tiga, Meloni, Marine Le Pen Prancis, kemudian Alice Weidel Jerman. Ini tiga negara besar. Dua negara besar lain Spanyol dan Inggris laki-laki sosialis. Wah ini menarik loh. Kita kan bukan seksis, kita nggak membedakan perempuan dan laki-laki, tapi faktanya adalah bahwa laki-laki pemimpin politik Inggris dan Prancis sosialisme gaya baru.
Tetapi pemimpin politik di Jerman, Prancis dan Jerman kemungkinan semuanya perempuan. Wah, konservatif, garis keras kanan, Tapi bukan nggak keras sampai- dalam pengertian fasis. Nggak sampai populis ala siapa itu Hungaria itu. Viktor Orban dia agak berbeda. Nah, itu juga menarik, Cel. Menarik. Tren populisme Ya, strong. di Eropa ini Kalau seberapa Orban kan bukan hanya karena dia populis, tapi strongman, dia agak iliberal. Kalau Meloni kan nggak pernah membatasi Ya, kebebasan pers. Begitu pula Marine Le Pen, begitu pula nanti Alice Weidel. Jadi itu agak berbeda coraknya. Tetapi bahwa tiga-tiganya konservatif dan agak ini kan terkait semuanya ini, saya kira ada satu problem. Ada dua problem yang penting di Eropa, ya. Yang satu problem ekonomi yang melambat. Pertumbuhannya dalam 10 tahun, 20 tahun terakhir jauh tertinggal dibanding Cina, dibanding Amerika Serikat yang dua negara maju yang paling cepat pertumbuhannya, ya. Yang kedua, problem imigrasi. Oke. Ini satu dekade terakhir lah. Atau mungkin setelah perang Syria ya yang 2016, 10 tahun yang lalu, di mana influx jutaan orang dari Timur Tengah masuk ke Eropa, kan 1 juta di Jerman, sekian 100.000 di Inggris. Ini apa dampak politiknya masih terus menggoyahkan sendi-sendi establishment dalam politik. Dan kanan ekstrim ya itu mengaitkan keduanya dengan bilang bahwa kenapa ekonomi Eropa itu declining itu karena imigrasi, karena faktor imigran gitu. Jadi nyalahkan baik imigran. kanan dan kiri, karena kalau kiri itu kan basisnya adalah buruh, workers, pekerja. Kalau imigran makin banyak kan dia rebutan tempat kerja. Jadi garis kanan punya alasan sendiri anti kaum imigran, kaum kiri punya alasan sendiri anti kaum imigran, gitu loh. Nah, uniknya di Amerika, Zohran Mamdani itu kiri, tetapi dia imigran. Gitu loh. Itu yang menarik. Jadi memang politik sekarang itu untuk mengertinya apa ya? Nggak bisa ada satu garis yang menjelaskan. Kalau Perang Dunia Pertama dan Kedua, dampak politiknya kan jelas. Karena kan peristiwa Perang Dunia itu kan besar sekali. Korbannya besar sekali. Ada konflik ideologi juga. Ada ideologi. Jadi, Dan pada saat dibalikkan cara berpikirnya oleh Thatcher dan Ronald Reagan, itu juga transformatif dari segi ada akar intelektual Hayek, ada Milton Friedman. ini Mel, kalau Charlie bilang Hayek itu bukan Salma Hayek. Bukan Salma Bukan. Hayek Ini ya. Friedrich Hayek. Friedrich Hayek, pemikir Austria. Iya. Bapaknya neolib. Jadi dalam pengertian itu gampang dimengerti itu. Roosevelt sampai Ronald Reagan, ya. Churchill, Attlee, Clement Attlee, Perdana Menteri Inggris setelah Perang Dunia Kedua, sampai Margaret Thatcher, itu gampang dimengerti. Kemudian Tony Blair, kemudian Bill Clinton, gampang dimengerti, sampai Obama. Tapi begitu Trump di Amerika, begitu muncul sekarang Inggris kan dalam 7 tahun 7 Perdana Menteri. Itu disrupsi terhadap politik. Ya sebagian karena pertumbuhan ekonomi rendah, karena imigrasi, karena teknologi. Disrupsi pada politiknya ini diterkanya susah. Yang satu muncul konservatif kanan, yang satu muncul kiri. Orang bilang the center yang problematik. Orang-orang yang mau mengambil kompromi di tengah yang semakin kecil basisnya. Gitu loh. Nah ini menarik nih Mel. Kita tapi kan tergantung sejarahnya juga. Inggris punya sejarah yang unik, Amerika punya sejarah yang unik. Ini yang kita mau bicarakan nanti. Salah satu yang asik dari podcast Freedom Institute itu kan kita bukan hanya diskusi tentang geopolitik, tapi juga ide-ide, diskusi tentang pemikiran. Kayak tadi ada Friedman, ada Hayek. Ada Hayek, dan itu membutuhkan asupan buku, asupan baca buku. Dan artinya perpustakaan Freedom Institute lagi-lagi menjadi sangat penting di sini. Jadi Semua tulisan Milton Friedman sama semua buku Hayek ada di perpustakaan. lengkap Cel kalau itu. Mungkin paling lengkap di Asia. Paling lengkap di Asia ya, betul. Setuju itu, betul pemikiran. Jadi silahkan para viewers Freedom Institute untuk datang dan berkunjung ke Perpustakaan Umum Freedom Institute di Jalan Rasuna Said di Wisma Bakri Rasuna Said Kuningan ya. Gratis. Internet bisa dimanfaatkan sepuas-puasnya dan koleksi bukunya lengkap.
selalu update. Buku terbaru selalu ada, jurnal, majalah, ya. Dan yang kita bicarakan di podcast ini selalu tersedia bahannya di perpustakaan. Kalau mau jadi pintar, silakan. Di Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Ya. Bakri, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Yes. Selatan. Perlulah mendorong netizen kita berpengetahuan luas, Betul. Ya. punya perspektif kan. Harus lah Itu bagus anak muda ini Iya. kan. Ya. Eranya anak muda. Lanjut Mel. Lanjut. Apalagi Zohran Mamdani juga anak muda, Mel. 35 tahun. Dan kalau 35 kita tahun. bicara mengenai sosialisme, mengenai Ya. populisme, ide-ide apa kan ya memang harus baca buku. Betul. Ya. Betul. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Tadi kita beredar di wilayah Eropa. Ya, kita Tentang coba sosialisme. masuk ke Kita masuk ke seberang Atlantik. seberang Atlantik, Ya. Amerika. Ini Ya. gimana, Pak? Menarik, itu menarik karena kalau dalam ini kembali ke soal buku Cel. Ya. Ada buku yang terkenal sekali tahun 70-an itu. Judulnya Ya. It Didn't Happen Here. Ya. Why Socialism Failed in the United States Ya, oleh kan? Martin Lipset. Ya. Nah, ini buku itu kan seperti terkoreksi kan Ya. oleh kehadiran Zohran Mamdani. Ya. Jadi sosialisme seperti apa yang tiba-tiba menjadi Terkoreksi. muncul dan menang? Terkoreksi secara sebenarnya atau terkoreksi di permukaan Nah, atau betul. istilah ini kan Ya. dua hal yang berbeda. Ya. Kan maksudnya Lipset itu kalau di Eropa tahun 50-an 60-an yang tadi pembentukan welfare state kan umumnya pendorongnya itu kalau nggak Partai Buruh, Partai Sosial Demokrat. Gitu ya kira-kira. Artinya kekuatan pekerja yang terorganisasi kuat banget. Ya, kalau perlu bukan hanya itu tetapi juga nasionalisasi puncak-puncak dari ekonomi yaitu tadi British Airways, kereta api, PLN, Pertamina-nya kayak gitu loh. Iya. Jadi ada periode di Eropa itu bukan hanya banyak subsidi, banyak asuransi kesehatan yang optimal, tetapi juga pemilikan langsung pemerintah di ekonomi sektor yang dominan. Ya, di Amerika tidak pernah terjadi pemilikan ekonomi oleh pemerintah, baik di ya ada mungkin yang bendungan atau apa, tapi kan kecil. PLN ya swasta, penerbangan ya begitu banyak ya swasta, jalan segala macam dibuat pemerintah, jalan raya, ya, fasilitas umum. Tapi segala macam fasilitas itu silakan swasta membuat usaha masing-masing gitu loh. Kemudian Partai Buruh, bukan Partai Buruh namanya kalau di Amerika, Demokrat. Partai Demokrat. Itu ada perwakilan buruh tapi tidak pernah menggunakan jargon sosialisme. Nah, jadi kata Lipset, kok Amerika berbeda ya dengan Eropa? Kenapa gitu loh. Nah, jawabannya tidak jauh dari jawaban dari Alexis de Tocqueville pada saat menulis tentang demokrasi in Amerika seabad sebelum Lipset. Kira-kira kayak gitu 1830-an kan Tocqueville ke Amerika. Salah satu argumen yang fundamental baik pada Lipset maupun pada Tocqueville adalah bahwa ya memang Amerika berbeda dibanding Eropa. Kalau di Eropa itu ada sejarah panjang feodalisme, aristokrat, lahan-lahan gede itu milik keluarga-keluarga tertentu. Karena itu begitu industrialisasi muncul, kaum pekerja yang ada itu terkonsentrasi. Pembagian kelasnya jelas sekali, kaum bangsawan, kelas atas, ada kelas menengah, tapi juga ada kelas bawah, pekerja. Di Amerika ini hampir semuanya pendatang. Dia lahir tanpa feodalisme, dia memberontak terhadap Inggris kan. Dia lahir dengan semangat kebebasan, individualisme, pencarian kebahagiaan bersama ini kan, deklarasi kemerdekaan. The Pursuit of The Happiness. Pursuit of Happiness dari Thomas Jefferson. Karena itu kata Tocqueville, Amerika itu begitu lahir dia modern. Karena tidak melampaui feodalisme, tidak ada aristokrasinya. Nah, karena itu pada saat industrialisasi dia berkembang, apalagi ini kan pendatang semua ini, migran. Equality itu tidak perlu lagi jadi slogan, dia sudah menjadi kenyataan gitu loh. Kata Tocqueville yang diteruskan oleh Lipset dalam bahasa abad 20 bahwa equality itu sudah jadi kenyataan, bukan sebuah slogan yang harus diperjuangkan gitu, tidak sama dengan di Eropa. Nah, karena itu Lipset bilang ditambah beberapa faktor, problem terbesar Amerika bukan kelas, bukan antagonisme kelas,
Tetapi persoalan yang lahir sejak awal kemerdekaan Amerika itu perbudakan. Oke. Dan solusi yang paling drastis, berdarah yang paling dramatik yaitu perang sipil Ya. untuk emansipasi kaum budak. Jadi bukan Zaman kelas tapi Lincoln. race. ya, Bukan ras, kelas tetapi warna kulit. warna kulit. Sejarah perbudakan, dan itu solusinya kan bertahap, tetapi yang paling besar itu perang sipil tahun 1860-an, kemudian perjuangan civil rights Martin Luther King Jr. Ya kan, I have a dream gitu kan. Nah itu tahun 60-an, Lyndon Johnson yang tanda tangan bahwa hak pilih, desegregasi segala macam. Nah, jadi Amerika basis sosial dan ekonominya tidak amat terpengaruh dengan slogan-slogan komunisme maupun sosialisme. Tidak pernah terjadi negara memiliki perusahaan. Itu aneh bagi Amerika karena mereka memuja keberhasilan individu dalam dunia usaha. Baik itu entrepreneur maupun teknolog seperti Elon Musk. Imigran, pinter, jenius, bikin perusahaan, berhasil, orang tepuk tangan semua. Tidak ada yang, ya ada aja sih yang bilang orang kaya terlalu kaya, ada aja. Tapi selalu minoritas, tidak pernah menjadi kekuatan yang terorganisir sebagaimana di Eropa. Itu kira-kira hal. Jadi kalau Zohran Mamdani sekarang bilang, kita sayang ya sama Zohran, kan anak-anak Asia nih, ya kan? Ngomongnya enak, ganteng, kayak anak kita juga. Ngomongnya enak, ganteng, dan berisi ya, pintar. Tapi kan kita harus ingatkan sejarah Amerika, tidak, ya dia kan memang tidak pengen jadi presiden kan, karena nggak boleh karena kan, dia bisa kan juga. dia Eligible, naturalized citizen. Tetapi kan dia bisa jadi setelah wali kota gubernur New York, bisa jadi senator berpengaruh. Menteri bisa nggak sih dia, Bang? Menteri bisa. Pertanyaannya apakah sosialisme gaya dia memang bisa berhasil di New York dan bisa menjadi arus baru yang fundamental di Amerika? Rasanya lipset masih benar. Rasanya Tocqueville masih benar. Yang artinya berarti Mamdani mungkin perlu memodify atau berdamai dengan kenyataan ya, nggak harus mutlak dengan kampanyenya. Mungkin kita bisa katakan sosialisme dia bisa berhasil sejauh itu yang disebut dengan sosialisme TikTok. Hanya di TikTok aja. Tetapi dalam kenyataan ya, kalau cuma nyoba bikin toko kelontong 2, ya kan oke lah, ya kan. Toh tidak akan mengganggu bangunan besar. Ekonomi New York, apalagi ekonomi Amerika. Tapi kalau dia mau menyelesaikan masalah perumahan di New York misalnya, kan perumahan di New York itu bukan karena kaum swasta atau orang kaya, tapi karena begitu banyak regulasi yang membuat investor mau bikin apartemen itu males. Terlalu panjang izinnya, terlalu banyak kontrol dari pemerintah lokal. Sehingga supply apartemen itu kurang. Nah, kalau supply apartemen kurang kan harganya mahal. Dan anak-anak muda yang baru kawin, baru kerja, mau sewa, mahal banget. Memang populisme, sosialisme, secara retorika, gampang nih. Kita murahkan, kita subsidi, kita bangun sendiri. Ya itu kan retorika TikTok. Kenyataannya kan nggak bisa, harus base kota gratis. Kan? Harus kasih insentif kepada kaum pengusaha, kaum investor untuk membangun lebih banyak apartemen. Kalau lebih banyak apartemen dengan sendirinya harganya murah. Nah itu menurut saya Zohran Mamdani seberapa mau bersedia untuk bukan kompromi ya, tapi realistis. Saya sukanya dengan Zohran itu kan dia ada fleksibilitas kelihatannya ya kan, dia bisa ketemu Trump, dia ke White House, dan sama Trump kan dia juga tidak maki-maki walaupun kalau kampanye maki-maki kan. Trump juga begitu. Mereka berdua ternyata politisi yang pragmatis, baik Trump maupun Zohran gitu loh. Jadi kalau dia bilang sosialisme itu karena gayanya aja, dan bapaknya kan sosialis memang, yang profesor Columbia itu neo-colonial studies gitu loh. Ya udah nggak usah ikut pikiran bapaknya gitu loh, ikut kenyataan modern bahwa boleh aja peran pemerintah yang bagus. Kan Bill Clinton sudah ngomong, bukan intervensi begitu aja, tapi smart intervention. Harus yang menyelesaikan persoalan dong. Kalau kamu menambah persoalan atau memperpanjang persoalan, ya buat apa? Menang sekarang kan, habis itu 5 tahun lagi, 4 tahun lagi kamu diganti, kembali lagi ke persoalan masa lalu yang lebih panjang lagi. Sama dengan Andy Burnham di Inggris gitu. Sekarang kita kembali ke Andy Burnham. Gimana Jal kalau menurut
Ya sama aja kalau dia bilang mau membalikkan Thatcherism, pertanyaannya apakah dia mau balik ke Inggris tahun 70? Itu stagflation, inflasinya tinggi, pertumbuhannya rendah. Kalau sekarang pertumbuhannya rendah, tetapi inflasi nggak tinggi. Kalau tahun 70-an inflasi tinggi, pertumbuhan rendah, artinya kemampuan beli rakyat sehari-hari itu berkurang gitu oleh nilai uang yang makin tinggi. Makin rendah nilai uangnya, inflasi kan tinggi, tetapi pertumbuhan ekonomi, dorongan penghasilan dan pekerjaan itu amat sangat rendah. Karena itu kan Margaret Thatcher begitu muncul populer banget gitu loh. Ronald Reagan begitu muncul populer banget. Bahkan bukan bedanya kalau Andy Burnham kan nggak ada Burnhamism. Kalau dulu Thatcher ada Thatcherism, ada Reaganism. Kenapa? Begitu banyak pemimpin lain di dunia ketiga, di Asia, di Afrika, di negara Eropa yang lain, mengikuti resep cara mengatasi problem ekonomi Inggris saat itu atau Amerika saat itu. Bahkan di Indonesia tahun 80-an, Pak Harto dan Pak Wijoyo kan ikut deregulasi. BUMN sebagian bukan dilepas, tetapi dirasionalisasi. Tapi ada juga penulis yang bilang itu Manchesterism, Cal. Nah, itu si Andy Burnham. Iya, agak. Di Manchester sendiri kinerja dia, rekam jejaknya seberapa? Iya, dianggap populer karena bisa membuat tarif bus itu lebih murah dibanding kota-kota lain. Tapi kan itu untuk wali kota. Kalau Perdana Menteri kan nggak bisa berpikir seperti itu gitu loh. Ya sama dengan Sohran. Sohran kalau cuma membuat 2 toko kelontong di New York City, barangkali sudahlah, orang bilang mudah-mudahan kamu good luck my friend gitu kan, mudah-mudahan berhasil. Semua orang kan yang punya niat baik seperti itu. Tapi orang kan tahu bahwa itu bukan jawaban masa depan terhadap perekonomian Amerika gitu loh. Tapi Bang, kalau misalnya 2 orang ini berhasil, ini misalnya Zohran berhasil di Amerika, Burnham berhasil, nih mengubah arah politik. Nah, iya. Tapi kan begini, waktu yang akan membuktikan, gimana? tidak ada yang bisa meramal. Bedakan waktu Thatcher kan 12 tahun. Ronald Reagan 8 tahun, digantikan oleh wakilnya yaitu Bush senior. Ya. Itu kan 4 tahun, jadi 12 tahun. Ini 12 tahun, 1 dekade lebih, kan dia arus baru. Oke, didukung tadi oleh intelektual dengan pemikiran. Sekarang kan Andy Burnham baru 3 hari. 3 hari. Gitu loh. Keir Starmer kan 2 tahun. Setelah kalah dari pas di semifinal berarti ya. Siapa yang menjamin bahwa tahun depan masih Andy Burnham atau 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi? Thatcher itu 12 tahun. Ya. Reaganism itu kan 12 tahun. Dan setelah Thatcher yang muncul di Inggris namanya Tony Blair yang tadi saya bilang, bukannya sosialisme gaya baru, bukan, konservatisme gaya baru. Tetap dianggap neolib. Sampai sekarang gitu loh. Jadi bukan hanya 12 tahun Thatcherism. Kalau ditambah dengan Tony Blair ya 20 tahun, 2 dekade. Itu baru sebuah arus baru. Kalau ini kan Andy Burnham baru 4 hari, 5 hari, belum seminggu. Kan susah mengatakan bahwa dia membawa arus baru. Jangan-jangan bulan depan udah diganti lagi. Karena dalam Liz Truss. Liz Truss kan 2 minggu berapa minggu itu. Jadi dalam kemenangannya landslide nggak? Dia nggak menang Kan pemilu, dia Andy Burnham. Dia ini kan Iya. aturan di dalam sistem parlementarian. Kalau kamu sudah kehilangan kepercayaan dari teman-temanmu bisa di parlemen oleh partai yang sama, kamu bisa diganti gitu loh. Nah itu jangan buru-buru. Kenapa saya bilang jangan buru-buru? Karena tidak ada arus pemikiran baru sosialisme secara kerangka teori. Secara filosofi. Kalau waktu Thatcher, dia naik kan sudah ada Milton Friedman sejak tahun 60-an, tahun 70-an. Ada Hayek kembali, bukunya terkenal tahun 50-an di Amerika gitu. Jadi dalam dunia pemikiran ekonomi ada arus balik dari Keynesianism menjadi Friedmanism. Itu kan ada sebuah orang yang belum tentu terlalu mengerti politik yang fundamental tahu bahwa perubahan berpikir terjadi. Kalau ini kan saya nggak melihat ada perubahan berpikir di kalangan partai buruh. Bahkan di Inggris sekarang orang bilang, kalau dilihat jejak pendapat sekarang, yang kuat itu bukan partai buruh, tapi partai reform. Ya, sebuah Farage, ya, sebuah partai alternatif. Ini isunya paling besar kan soal imigrasi. Nggak ada sosialisme dan kapitalisme di situ gitu. Nah, kita lihatlah, memang sejarah sedang berputar cepat. Kita nggak tahu what is going to happen
1-2 tahun ke depan di Inggris. Kalau di Amerika kita tahu sosialisme nggak akan pernah menjadi besar sebagaimana yang diinginkan oleh Zohran Mamdani. Kecuali kalau dia hanya menjadikan sosialisme itu sebagai label aja gitu. Ya TikTok sosialisme. TikTok Sosialisme. Gen Z Dalam sosialisme. prakteknya dia mungkin lebih pragmatis, lebih Ya, dan itu mungkin yang bisa kali cari. itu yang saya kira oke. Kalau dia lebih pragmatis kan sejarah kan selalu kayak pendulum. Sekarang Reagan heavy market, yang berikutnya heavy government. Tetapi kan ada batas-batas yang bisa ditoleransi sebuah sistem ekonomi supaya dia bisa bertumbuh lebih daripada tahun sebelumnya. Kan itu yang paling penting. Nah, kalau buat rakyat kan ini sebuah istilah ideologi yang nggak dimengerti. Yang penting kan Zohran Mamdani bisa ngasih nggak apartemen memang lebih murah. Busnya memang lebih oke, barang-barang kelontong memang lebih oke. Nah, Burnham seberapa pragmatis menurut Jelly? Maksudnya istilahnya sendiri sebenarnya udah ada pragmatismenya kan? Ya, pro Business business socialism, friendly business friendly socialism. Ya mudah-mudahan. Kalau nggak gitu kan dia ditinggalkan pemilih juga. Bagusnya demokrasi kan di situ. Kalau kamu aneh-aneh mau kembali ke masa lalu, pemilihmu mirip partai lain. Gitu loh. Nah, itu hebatnya demokrasi. Nanti kan kita masuk ke Cina nih, membandingkan. Nah, ini baru tanya nih soal Cina nih. Ada sosialisme yang lain nih. Real socialism. Real socialism. Real socialism. Yang market friendly juga. Yang market friendly juga. Sosialisme. Ini Gimana? membandingkan dengan Cina memang selalu menarik. Karena kalau kita ngomong sosialisme kan ini the actually existing socialism. Saya kira memang itu perlu konten terpisah itu. Ya, tapi disinggung sedikit boleh. Karena menarik. Kita ya paham, menarik. Karena di Cina kan tidak demokratis. Kan kalau tadi kan kita bilang di Inggris setiap hari, setiap bulan kan pemimpinnya, Perdana Menterinya bisa diganti kalau koalisi di parlemennya melemah. Ya. Kalau di Cina kan sekarang Xi Jinping sudah sejak tahun 2012, sudah 14 tahun kan. Dan stabil, tidak ada gejolak politik. Ya kita nggak tahu kalau tahun depan atau 3 tahun lagi. Tapi satu hal yang pasti, ekonominya tumbuh jauh lebih cepat ketimbang pertumbuhan Inggris. Kalau kesejahteraan masih Inggris kan, kalau GDP per kapita kan Inggris kira-kira 55.000. Sama dengan negara termiskin di Amerika, negara bagiannya itu Mississippi. Karena Amerika saking kayanya, negara bagian paling miskin yaitu Mississippi. Sama kayak. GDP per kapitanya kayak Inggris. Tapi Cina dari segi itu masih sekitar 15.000, 17.000 ya. Kalau purchasing power parity lebih tinggi lagi GDP-nya, tapi belum sama dengan kesejahteraan Inggris. Tapi kalau ke Shanghai memang agak berbeda kan. Tapi kan Shanghai kan the most beautiful city in China kan, sama dengan Shenzhen, sama dengan Beijing. Nah, tetapi tidak ada yang bisa membantah fakta bahwa dalam 20 tahun terakhir, terutama sejak WTO Cina masuk, industrialisasi, teknologi, ya mobil BYD, handphone, segala macam, AI, itu Cina dahsyat. Nah, pertanyaannya apakah itu karena sosialisme atau justru Despite of. ya, justru karena sosialisme itu politiknya dalam pengertian otoritarianisme. Sementara ekonominya dibuka seluas-luasnya, peraturan tentang dagang dan usaha jauh lebih longgar di Cina ketimbang di London, ketimbang di Inggris. Kalau mau bikin macam-macam, itu kapitalisme kata Kay Eugene. Kata Kay Eugene nih. Itu mayor kapitalisme. Jadi para bupati, para wali kota, para gubernur Kapitalisme Pemda. berlomba-lomba bersaing kayak mobil listrik. Begitu banyak Pemda, karena kan tanah punya mereka. Mereka jadikan itu leverage untuk mensponsori, mendukung begitu banyak usaha, termasuk mobil listrik. Dan itu kan persaingannya tinggi sekali. That's what we call market economy dalam pengertian itu gitu. Nah, karena itu judul bukunya Kay Eugene kan Beyond Socialism and Capitalism. The new Playbook, the China playbook gitu. Jadi ini juga membuat orang berkata bahwa jangan terlalu banyak terkunci pada kata-kata ideologis. Sosialisme, kapitalisme. Benar kata Kay Eugene, beyond. Yang penting kan ada persaingan. Ada profit motif yang dikendalikan oleh suatu sistem yang menjaga fairness, keterbukaan, kepastian hukum gitu loh. Kalau itu yang dimaksud dengan pemilikan perusahaan negara oleh Andy Burnham, mampus dia.
Makin ke uang di Cina aja perusahaan-perusahaan besarnya kalah bersaing sama Alibaba, sama Tencent, sama DeepSeek. DeepSeek kan swasta murni, nggak ada peran pemerintah dalam pengertian itu gitu loh. Jadi ya kita lihatlah betapapun menarik istilahnya, kenyataan fundamentalnya kan menarik tuh. Ya. Jadi kalau ada kaum pro-sosialis yang sekarang merayakan bangkitnya kembali sosialisme, ya kita bilang ya sejauh di TikTok nggak apa-apa. Gitu, Bel. Kira-kira. Oke, thank you Bang Jelly. Terima kasih Mas Sahal. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung demikian podcast diskusi ide Freedom Institute. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.